Tahukah kamu kalau listrik yang kamu pakai di rumah untuk menyalakan lampu, AC, atau mengisi daya handphone harus menempuh perjalanan panjang dari tempat asalnya? Yuk kita bahas tahap demi tahap bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kamu. Dari pembangkit listrik ke gardu induk. Segalanya dimulai dari pembangkit listrik, tempat di mana energi listrik pertama kali dihasilkan. Sumber energinya bisa bermacam-macam, seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun listrik yang dihasilkan di pembangkit tidak langsung bisa digunakan di rumah. Tegangan listrik yang dihasilkan masih sangat tinggi, bisa mencapai 11.000 volt atau lebih. Untuk bisa didistribusikan, listrik ini harus dialirkan melalui saluran khusus. Apa itu SUTT dan SUTET? Inilah peran SUTT dan SUTET dalam sistem kelistrikan. SUTT, saluran udara tegangan tinggi, mengalirkan listrik dengan tegangan antara 70 kV hingga 150 kV. SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi, mengalirkan listrik dengan tegangan lebih dari 500 kV. Kamu pasti pernah melihat menara listrik besar berjejer di pinggir jalan, sawah, atau perbukitan. Itulah SUTT dan SUTET. Mereka berfungsi membawa listrik jarak jauh dari pembangkit ke kota-kota atau wilayah padat penduduk. Kenapa harus menggunakan tegangan tinggi? Karena semakin tinggi tegangannya, semakin kecil energi yang hilang selama perjalanan. Ini membuat distribusi listrik lebih efisien. Gardu induk, tempat turunnya tegangan listrik. Sebelum bisa digunakan di rumah, tegangan listrik yang sangat tinggi tadi harus diturunkan terlebih dahulu. Proses ini terjadi di gardu induk. Di gardu induk, tegangan dari SUTT atau SUTET diturunkan menjadi sekitar 20.000 volt atau 20 kV. Setelah itu listrik dikirim ke gardu distribusi yang lokasinya biasanya lebih dekat dengan kawasan pemukiman. Di gardu distribusi, tegangan kembali diturunkan menjadi 220 volt, yaitu tegangan standar yang digunakan di rumah-rumah di Indonesia. Panel listrik di rumah. Sesampainya di rumah, listrik masuk melalui kWh meter, yaitu alat pencatat pemakaian listrik kamu. Dari sini akan dihitung berapa besar tagihan listrik bulanan. Listrik kemudian dialirkan ke panel listrik rumah, yaitu kotak distribusi utama yang membagi listrik ke seluruh bagian rumah, seperti lampu, kipas angin, kulkas, mesin cuci, stop kontak, dan lainnya. Panel ini biasanya berisi beberapa MCB, Miniature Circuit Breaker, yang berfungsi sebagai pengaman otomatis. Kalau terjadi korsleting atau pemakaian listrik yang terlalu tinggi, MCB akan memutus arus agar tidak terjadi kebakaran atau kerusakan alat. Istilah penting yang perlu kamu tahu. Berikut beberapa istilah penting dalam sistem kelistrikan. PLN, perusahaan listrik negara, penyedia utama listrik di Indonesia. Trafo, transformator, alat yang menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. SUTT atau SUTET, saluran udara tegangan tinggi atau ekstra tinggi untuk transmisi listrik jarak jauh. Gardu induk, tempat pertama penurunan tegangan sebelum listrik disalurkan ke wilayah. Gardu distribusi, menyalurkan listrik ke daerah pemukiman dengan tegangan yang lebih rendah. kWh meter, alat pencatat pemakaian listrik di rumah. MCB, pengaman listrik otomatis untuk melindungi rumah dari korsleting atau beban berlebih. Panel listrik, kotak pengatur distribusi listrik di dalam rumah. Sekarang kamu tahu kan, ternyata perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah itu panjang banget. Semua proses itu dirancang agar kamu bisa menyalakan lampu hanya dengan satu klik. Mulai dari pembangkit melalui SUTT dan SUTET, masuk ke gardu induk, dilanjutkan ke gardu distribusi, hingga akhirnya sampai ke rumahmu dalam bentuk energi listrik yang aman dan siap digunakan. Klik like dan subscribe kalau kamu ingin tahu lebih banyak seputar dunia energi, teknologi, dan kehidupan sehari-hari dengan cara yang mudah dipahami.